Akhirnya kita kembali hadir di Rumah Sakit KI Jenderal Mustofa Tasikmalaya. Ya, Dan hari ini bakal ketemu sama Dokter Yes. Gigi Muhsin, di mana Betul. kita bakalan ngobrolin soal prostodontia Apa terbaru. itu? Ilmu yang harus kita berdua dan juga pemirsa dapatkan ya. Ilmu Ya. tentang gigi ya. Gigi. betul. Dan tentunya seperti apa? Ayo kita Ya. cari tahu Ayo. prostodontia di PTKT. Let's Go. Yuk. Menunggu dengan Nah. gantengnya Dokter Gizi. Selamat siang. Luar biasa. Pak Dokter, terima kasih sudah mau digangguin sama kita nih. Betul. Lagi nggak ada pasien kan? Lepatnya lagi ditungguin biar. Lagi ditungguin dulu. Baik, berarti kita harus aktual, tajam, terpercaya begitu ya. Pokoknya Gizi, let's siap. go. Kita ngobrol-ngobrol kita siap. Yuk. Izin kita ikut duduk. Teh ini mau di tengah ya? Tengah aja. Oke, silakan. Udah, agak ribet ya. Oke. Ini luar biasa, lagi sibuk-sibuknya di RSHZ ini Kiai Haji Jenderal Mustofa Iya, ini. betul. Dan tentunya juga ini merupakan kebanggaan buat kita bisa bertemu dengan beliau, diluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa ini. Jadi sengaja kita ngajakin dokter ketemunya di luar. Biasanya di ruangan praktek. Ya, biar agak menghirup udara segar lah ya dan matahari ya. Luar biasa. Beda-beda. Dok, kali ini kita bakalan ngobrolin soal prostodontia. Nah, sebenarnya jujur aja ya. Saya sama Arifan baru denger loh ada istilah itu. Apa itu, Dok? Ini baru ya dok ya? Benar, Baru ya, apa kita itu? ya buat kita ya. Betul. Mungkin secara garis besar atau mungkin secara umum poliprostodontia itu salah satu spesialistik di bidang kedokteran gigi atau spesialis dari dokter gigi yang lebih menekankan pada penggantian atau restorasi gigi yang hilang untuk diganti dengan gigi yang baru. Istilah gigi kita mungkin gigi palsu ya atau gigi tiruan. Kemudian ada kelainan seperti kelainan sendi. Kemudian itu ada kelainan maksulofacial atau seperti bayi dengan celah langit-langit, kita akan membentuk suatu alat untuk memperbaiki fungsi menyusuinya. Kurang lebih seperti itu ya di gambarannya ya, kompleks. Kalau perbedaannya dengan dokter gigi umumnya itu seperti apa? Nah, prostodontia ini sendiri. Kita bedanya seperti ini. Kalau seperti kan kita analogin dengan dokter umum ya, kayak dokter umum kita akan mengambil spesialistik lagi, sekolah lagi. Ya, nanti itu dapat mempelajari, memperdalam bidang tertentu. Nah, untuk spesialis prostodontia ini atau prostodontia ini, jadi dari dokter gigi, kita yang tadi katakan mendalami di bagian restorasi atau rehabilitasi gigi yang hilang. Untuk sekarang yang mungkin dikatakan spesialis gigi tiruan, spesialis gigi palsu, dan sekarang kan ada beberapa macam-macam gigi palsu ya. Kemudian mungkin implan dan sebagainya, itu salah satu bagian dari poliprosto. Kemudian yang tadi misalkan ada kelainan sendi, dia ada susah buka mulut, ada bunyi klak-klik ketika buka mulut. Nah, salah satu kemudian juga kita membantu fokus pada pembuatan alat namanya feeding plate supaya dia bayi yang lahir dengan kelebihan atau kelainan langit-langitnya terbuka. Ya, jadi di kandungannya pas harus penyatuan rahangnya dia tidak bersatu karena satu lenha keturunan atau dari nutrisi yang tidak tercukupi. Nah, kita poliprosto hadir, dia akan membuat satu alat namanya feeding plate. Jadi menyusui, dia nanti akan menutupi langit-langitnya sehingga bisa menyusui secara alami. Dan nanti fungsi pengunyahan, fungsi makan dan bicaranya akan mendekati orang yang normal. Itu emang benar. Berarti ini lebih spesifik lagi ya penanganannya ya. Berarti bukan ngomongin soal sakit gigi berarti dokter. Ya ini berarti lebih ke bisa ke estetiknya juga berarti Betul ya. ya. Salah satunya juga kan sekarang yang mungkin kelihatannya giginya putih nih. Ada mungkin sudah mengenal ada bleaching, ada satu lagi kalau di bidang kami namanya veneer. Veneer kan ada yang direct, dia yang langsung atau mungkin yang indirect. Yang frozen itu yang indirect, artinya yang kita kerjakan di laboratorium langsung kita pasang seperti yang nanti kayak artis-artis kita mungkin kayak Hollywood Smile nanti kan itu salah satu bagian estetik dari itu untuk estetiknya ya. Tapi untuk yang fungsi yang tadi untuk mengganti gigi yang hilang, kemudian untuk membuat pengunyahan atau misalkan bayi yang defek kita lebih kesininya pengunyahan akan kembali dengan gigi yang ada. Jadi sampaikan kembali dok kepada yang menyaksikan kami lewat tayangan luar biasa ini adalah jenis-jenis dari
Prosto. Nah, Ya. prostodontia ini sendiri apa saja? Oh iya. Ini ya, kalau misalnya ya nanti bisa terlatih prostodontia ya, prostodonti. Mungkin salah satu atau mungkin salah banyak ya, salah banyak dari salah treatment atau misalkan apa aja perawatan yang bisa dilakukan dari prostodontia. Salah satunya mungkin yang kita mungkin kenal pertama gigi palsu ya. Gigi palsu, betul. Nah, gigi palsu itu dia ada yang lepasan, yang bisa dipasang lepas. Ya, ada yang permanen, yang paten, yang nggak bisa dilepas. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga dia perlu ada yang namanya penyembuhan kelainan sendi. Sendi namanya sendi temporomandibula di sini. Ketika misalkan seseorang ada yang susah buka mulut atau bunyi atau mungkin sakit ketika buka mulut, salah satu ranahnya polyprostodontia sebagai di sana. Nanti kita akan membuat namanya occlusal splint supaya nanti sendinya direstorasi, direhabilitasi sehingga sakitnya akan hilang dan buka mulutnya akan kembali lagi. Selanjutnya yang tadi disampaikan untuk pembuatan feeding plate. Nah, feeding plate itu salah satu mungkin kelebihan prosto bergabung nanti berkolaborasi dengan dokter bedah. Jadi ketika bayi yang baru lahir yang tadi langit-langitnya tidak menyatu, kesusahan untuk menyusui secara alami. Nah, kita bikin alat namanya feeding plate. Nanti feeding plate. Ya, nanti disimpan di langit-langit seperti gigi tiruan, cuman dia nggak ada giginya, cuman platnya aja. Nanti dipakai selama kurang lebih setahun. Nanti kita evaluasi ketika misalkan berat badannya sudah cukup. Nah, kita akan rujuk ke bagian bedah. Nah, nanti dibedah dengan kondisi itu. Nah, biasanya kalau dari bedah dia membutuhkan berat badannya yang cukup dulu supaya bisa dioperasi. Nah, dengan feeding plate ini biasa memperbaharui berat badannya, jadi karena menyusuinya jadi bagus, jadi dia akan cepat meningkat berat badannya. Teknologi semakin berkembang, zaman semakin terus maju, termasuk juga ilmu kedokteran di bidang gigi gitu Ya, benar. Ini ya luar biasa ya. Jadi ini ada salah satu bentuk penambahan kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Kiai Haji Jana Mustafa ini. Salah satunya dari dokter gigi itu udah spesialis, ada lagi nih yang lebih spesialisnya yaitu prostodontia. Kalau gigi palsu tadi kan ada dua macam tuh, Dok. Ada yang permanen dan tidak permanen. Kalau yang permanen gimana, yang tidak permanen gimana sih, Dok? Oke, sesuai namanya mungkin ya, kalau yang mungkin tidak permanen atau lepasan, dia bisa dipasang dilepas. Artinya ada satu piranti atau alat nanti dicetak, jadi gigi palsunya bisa dipasang dilepas. Kelihatannya ini udah pada tahu ya, di luaran udah mulai umum. Jadi mungkin masyarakat sudah tahu sebetulnya, cuman namanya mungkin itu gigi tiruan lepasan. Jadi yang bisa dipasang dilepas. Jadi memang itu terkadang ada gigi yang lepasan tapi dipatenkan itu kurang bagus, tidak bagus. Jadi kan kalau misalkan dibuatnya bukan di dokter gigi, biasanya yang harusnya bisa dilepas dia tidak bisa dilepas. Nah, itu bisa menyebabkan nanti ada napas kurang segar. Jadi atau infeksi lainnya pengikutnya. Jadi pokoknya yang namanya lepasan itu berarti harus bisa dilepas. Dan untuk pembersihannya ketika malam hari dia harus dilepas. Setiap makan dilepas. Jadi tidak ada sisa makanan yang nempel di dalam. Kalau giginya lepas itu tuh untuk maksimal perawatannya itu berapa jam sekali, berapa hari sekali? Yang dilepasnya. Ya, kalau dilepas dia kan setiap makan ya. Kalau makan kita maksimal makan berat sehari 3 kali, berarti 3 kali. Berarti pas setelah makan pagi nih sarapan makan, nah pasti kan ada celah-celah tuh di antara gigi dengan sama makanan ya. Nah, dengan alat gigi tiruannya. Nah, nanti dibersihin, setelah dibersihin dipakai lagi. Kalau yang permanen gimana? Aman. Nah, kalau yang permanen berbeda. Kalau yang permanen dia harus menempel terus dalam gigi, dia tidak perlu dilepas pasang. Nah, kelebihannya memang dia terasa lebih apa namanya? Lebih kayak gigi alami. Ya, gigi alami terus dirasakan tidak low maintenance karena nggak harus dipasang dilepas. Cuman ada syaratnya, ada gigi pendampingnya harus ada. Ada pendamping. Gigi pendamping kiri kanan harus ada supaya nanti dia buat penjangkaran ya. Jadi dipasang di gigi samping-sampingnya, nanti yang hilang itu digantikan. Kalau bisa dikategorikan, oh ini harus diganti giginya. Saya sempat dengar istilah kayak gini, gigi tuh selama akarnya masih bagus, itu jangan main diganti atau dicabut saja, masih bisa diselamatkan. Pokoknya dokter gigi tuh nggak akan tiba-tiba nyabut gigi kalau gigi itu masih bisa diselamatkan. Nah, ini untuk sampai bisa, ini kayaknya harus diganti, nah itu seperti apa Bu kasusnya?
nanti ada pertimbangan. Pertama kita dilihat secara objektif, dilihat dari pemeriksaan itu, nanti dilihat oh ternyata yang tadi dikata mungkin ada masih akar gigi nih. Lihat akar giginya masih kuat nggak nih? Akar giginya masih kokoh nggak? Nah kalau masih kokoh tertanam dalam tulang, berarti ada kemungkinan dia bisa digunakan untuk menjadi penjangkar. Nanti ditambah disambung lah ya, dikatakan disambung di perawatan saraf dulu kita sambung dengan namanya core atau misalkan pasak. Nanti dibikin crown, dibikin mahkota lagi. Jadi si akar yang ada di dalam itu kita akan jadikan penjangkar. Jadi giginya nggak hilang, kita yang ada dijadikan penjangkar. Cuman kalau giginya sudah rusak, udah goyang, tinggal akarnya yang tadi udah goyang, agak sulit untuk mempertahankannya. Lebih baik kita dicabut. Baik, ini luar biasa ya. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ini gigi dan mulut ini adalah merupakan jendela diri kita ya. Benar. Kepercayaan diri kita, kesehatan juga nanti akan berpengaruh gitu ya. banget. Tapi yang menjadi kendalanya adalah ketika masyarakat ini datang ke dokter gigi, apalagi prostodontia ini sendiri katanya ada anggapan memang ini bisa biayanya tinggi. Nah ini barangkali bisa di cover BPJS nggak sih dok kalau untuk mereka yang memiliki BPJS yang mau perbaikan gigi dan lain-lain begitu? Ya. Sebenarnya mungkin ini ada sedikit kabar baik ya, walaupun mungkin BPJS tidak mengcover semuanya, tapi untuk BPJS, peserta BPJS, kita di FKTP lanjutan ini, rumah sakit ini ada penggantian dari BPJS, cuman nominalnya mungkin menyesuaikan. Jadi dari BPJS itu, yang tadi yang lepasan itu, bisa kita pengurangan dari BPJS per rahang itu Rp500.000. Jadi kalau misalkan nanti dari pembuatannya misalkan berapa gigi nih, ternyata habisnya misalkan Rp1.000.000 untuk perhitungannya. Nah nanti pasien mungkin harus iur biaya kekurangannya. Dari BPJS kan dibayarkan Rp500.000. Nah nanti kekurangannya ya pasien harus iur sendiri, bayar sendiri ke rumah sakit. Paling seperti itu. Lumayan banget loh. Ya lumayan untuk ongkos, untuk misalkan ya lumayan. Benar. Dan tadi juga ada yang sebutin soal tadi rahang klik. Ya, Saya pikir kalau itu bukan urusan ke area gigi ya. Saya pikir itu beda lagi. Gimana? Belum, alhamdulillah belum alami si Arifan ya. Itu maksudnya kayak gimana dok? Apa geser atau apa sih? Ya, biasanya kalau namanya kalau klik itu kita sebutnya diagnosisnya temporomandibular disorder atau ada kelainan sendi temporomandibular. Nah, kan memang kalau dikatakan tidak ada kelainan, tidak ada hubungan dengan gigi, mungkin tidak sepenuhnya tepat. Karena salah satu penyebab kelainan sendi ini bisa dari gigi. Salah satunya mungkin kita kebiasaan ngunyah satu sisi. Ngunyah misalkan, saya sedang ngunyah di kanan aja, terus yang kirinya nganggur terus. Seringnya dikit. Nah itu kalau sendi itu ada seperti ini, ada apanya? Ada tempat duduknya, ada ininya. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya diskusnya. Jadi ketika buka diskus ya, atau bantalan sendi ya. Nah, ketika fungsi kan seperti ini. Nah, gini. Nah, ketika misalkan ngunyahnya satu sisi aja, misalkan kanan aja, biasanya diskus yang sebelah kanan akan lebih tipis. Dan biasanya dan si sendinya dia akan bergerak lebih ke depan. Nanti bunyi itu dihasilkan dari bantalan sendi yang loncat dari depan dari belakang ke depan. Tindakan menghilangkan bunyi tersebut. Nah, tindakan yang tadi pertama, salah satunya faktor dari bunyi itu biasanya dipengaruhi oleh stres juga. Stres. Nah, kalau nih Pak Hosni kerjanya banyak, tidurnya kurang, mempengaruhi juga. Menurut jurnal seperti itu. Kemudian kalau misalkan tadi ngunyahnya satu sisi, kemudian lama dia nggak memperbaiki ngunyah kiri kanan, itu akan berpengaruh. Caranya bagaimana? Yang tadi kembalikan, stresnya dihilangkan. Kemudian kebiasaan buruk yang tadi mengunyah satu sisi atau tepang gagu atau suka gigit-gigit handphone, mungkin iPhone-nya digigit. Nah itu juga dihilangkan karena akan secara alami akan membentur, akan menekan lebih banyak. Dan ada yang kalau sampai dia akan yang berat sampai susah buka mulut dan bunyinya udah krek ada itu udah sampai tulang sama tulang itu bertemu. Itu harus menggunakan alat namanya occlusal splint yang tadi saya sebutkan. Itu nanti ya diangkat seperti itu, kemudian nanti dikembalikan si diskus atau bantalan sendinya supaya kembali lagi ke tempat semula. Ternyata memang
kadang suka memikirkan hal yang sepele ya dok. Oh emang stres, saya pikir sama kesehatan mental aja. Ternyata stres itu ngaruh ke banyak hal ya. banyak. Nah, zaman sekarang kan sudah ada lagi teknologi namanya implan gigi dong. Nah. Jadi apa? Maaf, saya pikir implan itu aneh dong, Iya. gitu ya, atau implannya tuh, gitu Implan kan, apa untuk gitu estetik ya? badan. Ternyata gigi juga Iya, ada iya. implan. Pengertian maksudnya Nah. implan gigi itu apa? Nah, implan kan pada dasarnya disebutkan implan itu ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam badan. Nah, Oh. makanya tadi ada implan KB, ada Iya. implan apa tadi? Payudara. Iya, betul. Nah, selain- ya betul. Dan Ya. dari gigi juga kan ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam Betul. rahang. Nah, fungsinya untuk menggantikan gigi. Nah, bahan implan gigi itu banyak dari titanium. Nah, titanium, mahal titanium kita ada bentuknya khusus, Betul. kita masukin ke dalam tulang gigi yang udah hilang. Ya, maksudnya supaya nanti titanium itu bergabung dengan tulang dan nanti akan menyatu, jadi kokoh gitu ya. Jadi diselimuti oleh tulang, nah itu akan ditanam sebagai mengganti dari gigi akar ya? gigi ya. Oh. Ya, jadi Akar kayak dan penjangkar. gigi ganti, Ya, istilahnya betul. ya. Jadi ada dua tahap, di jangkar dimasukin, kemudian nanti jadi kayak gigi lagi, dibikin mahkota lagi satu. Oke. Jadi seperti itu. Kalau siklusnya nih dok, misalnya ada satu pasien, ada keluhannya tuh cuma bisa sakit gigi lah Sakit anggap. gigi. Nah itu siklusnya kayak gimana sih, harus gimana dok, kemana dulu gitu Ya. sampai dapat perawatan? Betul. Sebetulnya mungkin tidak perlu menunggu sakit gigi ya. Oke. Ya, ketika misalkan ketika sikat gigi atau pas ngecek ketika sikat gigi lihat ada udah mulai bolong, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter gigi. Dokter gigi umum udah memungkinkan untuk memeriksa gigi yang berlubang. Tapi kalau misalkan sudah merasa linu Iya. atau misalkan sakit berarti bolongnya sudah sangat dalam. Iya. Sudah mencapai namanya lapisan dentin atau saraf gigi bahkan. Oke. Itu harus sangat segera dilakukan tindakan. Karena kalau misalkan sudah sakit apalagi dia berarti sudah hampir mati giginya. Berarti infeksinya sudah sangat dalam. Ya segera kunjungi mungkin dokter gigi. Nanti akan dilakukan seperti juga perawatan saraf sederhana namanya pulpa capping atau perlindungan sarafnya. Kemudian kalau misalkan lebih dalam harus perawatan saraf saluran akar gigi Iya. atau PSA. Nah, setelah itu ya nanti ditambah ujungnya. Kalau mahkotanya masih bagus. Tapi kalau mahkotanya sudah rusak, yang tadi tinggal Akar akarnya, aja. nanti dibikin pasakcor yang tadi dibikinkan, kemudian dibikin mahkota lagi supaya ya Kalau untuk seperti itu. minimal usia implan berapa tahun? Minimal usia kita karena rahang manusia itu berkembang. Laki-laki itu berhenti di umur 25 ya, 25. Kalau misalkan perempuan bisa di sekitar 20-an, 22 sekian. Jadi kalau misalkan usia muda itu malah lebih bagus relatif. Tapi saat rahangnya sudah maksimal pertumbuhannya. Kenapa? Karena kalau misalkan masih tumbuh, nanti implan yang sudah terosteointegrasi dengan tulang akan berubah lagi ketika bisa bergeser akan Dok, lebih. emang sempat dengar istilah atau berita dari gigi itu ternyata ngefek ke banyak hal ya. Ya. Dia sampai ada yang sampai ke mana-mana lah gitu ya, sampai ada kasus sampai berat, sampai parah gitu. Iya. Jadi emang hubungannya dok? Maksudnya kan dari sakit gigi ternyata misalnya jadi akhirnya ada berdampak ke ya lebih parah lagi. Ya, Nah itu siap. kayak gimana sih dok? Ya. Korelasinya gitu. Relasinya ya, kalau misalkan sakit gigi kan disebabkan karena gigi berlubang dan ada bakteri. Ketika tidak ditangani dengan segera atau tidak ditangani dengan tepat, maka infeksi itu tidak berhenti dan berlanjut. Seperti kita ketahui akar gigi kan dia keras ya, Iya, keras. iya, iya. Tidak bisa bengkak kayak misalkan kulit kita kena serangga langsung bengkak di sana. Iya, iya, Nah, iya. akar gigi itu keras, jadi giginya nggak bisa bengkak tuh. Jadi infeksinya berjalan melalui akar gigi ke bawah, kemudian mencari jalur-jalur yang memungkinkan buat dia. Kalau pas di bawah, yang berbahaya itu yang di bawah. Ketika di bawah kan bengkak ya. Iya, iya. Di bawah itu kan ada saluran namanya saluran pernapasan. Ketika bengkak, nanti ngangkat lidah menutup saluran pernapasan, itu salah satunya namanya akan bisa bikin pernapasan terhenti atau apne atau mungkin kita tuh plekmon lah kalau misalnya besar gitu nutup itu meninggal. Terus dari sakit itu yang mungkin yang instan kan ya. Tapi kan mungkin tidak berjalan sehari 2 hari. Itu berjalan mungkin beberapa waktu tergantung kebersihan mulut kita, tergantung terapi yang dilakukan. Kemudian dari gigi juga bisa menyebabkan
penyakit jantung. Karena menurut informasi dari misalkan jurnal yang sudah terverifikasi bahwa bakteri yang yang menyebabkan jantung itu ternyata sama jenisnya dengan yang menyebabkan gigi berlubang. Nah, ketika dalam gigi itu ada terhubung dengan pembuluh darah ya, nanti terhubung, kan kita tidak bisa menentukan bakteri itu berhentinya di mana. Ketika berhentinya di jantung, dikatakan akan bisa menyebabkan salah satu penyakit jantung. Begitu. Pernah dengar istilah ketika yang punya riwayat atau punya didiagnosa punya kelainan jantung, jadi hindari sakit gigi. Nah itu mungkin kesana Betul. arahnya. Ya betul, karena gigi yang rusak akan jadi Kayak vokal infeksi jantung. namanya. Betul. Oke. Makanya ketika ada yang operasi jantung, biasanya dokter spesialis jantung akan menyarankan atau merujuk dulu ke dokter gigi untuk dihilangkan vokal infeksi, salah satunya gigi yang berlubang, gigi yang harus dicabut, harus diambil. Jadi ketika operasi sedemikian mungkin harus hilang dulu tuh infeksinya. Ya diartikan bakterinya dihilangkan lah. Jadi dok kan kalau tadi dibilang salah satunya adalah di prostodontia ini ada pengertian gigi ya, gigi palsu ya. Terus kalau misalnya ada saya sempat dengar istilah kalau orang yang pakai gigi palsu itu tuh boleh dibilang angka kualitas hidupnya tuh meningkat. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, Maksudnya gimana betul. ya? Nah, itu mungkin bisa, ini agak panjang nih ceritanya. Kita siap dengarkan. Ya, Itu jadi begini. Jadi kan orang yang menurut kita kembali, gigi untuk menikmati masa tua atau mungkin mengunyah dengan baik dibutuhkan sekitar 20 gigi dalam mulut. Jadi orang itu bisa menikmati sate atau menikmati makanan yang kekinian dan lain-lain. Dikatakan perlu sekitar minimal 20 gigi untuk bisa menikmati makanan tersebut. Kalau kurang dari itu, pengunyahan akan terganggu. Sesakan ya kalau misalkan ngunyah nggak ada giginya kan dioper-oper kiri kanan, Hanya bubur aja masuknya ya. oper kiri kanan. Lembek ya. Iya, makan kacang kan susah apalagi. Aduh, Nah kacang itu enak banget tuh. jadi nutrisi yang akan ada dari makanan tersebut tidak akan terserap, bahkan tidak terserap maksimal. Nah itu juga akan berpengaruh dengan kesehatan lainnya di bagian lain, termasuk kan dari lambungnya nanti kan karena penyerapannya tidak baik, nanti badannya kurang gizi dan lain sebagainya. Nah tentunya pertahanan tubuh kita juga tidak serta-merta jadi lebih kuat kalau nutrisinya tidak bagus. Nah itu dikatakan kalau misalkan intake makanannya kurang bagus karena giginya nggak ada nih, nah dia akan mempengaruhi metabolisme atau mungkin pertahanan tubuh yang lain karena intake nutrisinya berkurang. Nah itu di sana. Secara korelasinya bagaimana? Nah, nanti kan orang yang makan dengan gizi yang banyak, dengan tercukupi, secara manusiawi akan hidup lebih lama. Ya, kualitas hidup itu menentukan panjang umur kita gimana. Tapi ketika nutrisi kita tidak tercukupi, nah itu ya, tapi takdir kan di tangan Tuhan ya. Tapi ini kalau secara ilmu pengetahuan, nanti kalau misalkan nutrisinya tidak tercukupi, daya tahan tubuhnya kurang bagus, nanti pertahanan tubuh kurang bagus, nanti penyakit gampang masuk dan yang untuk pertumbuhan juga kurang bagus. Nah itu dikatakan itu mungkin korelasi dengan bagaimana gigi yang lengkap atau membuat yang memakai gigi tiruan dikatakan akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baiknya. Itu hubungannya ke sana. Gitu. Ternyata kayak yang kayak sepele ya seolah-olah, tapi ternyata impact-nya tuh gede banget. Tapi dok kalau misalnya pengen ditangani sama dokter, ketemu sama dokter, balik lagi jangan nunggu ada kejadian dulu ya gitu kan. Itu jadwalnya kapan aja? Ya, untuk di SMC LORS KHZ ini kita sudah mulai beroperasi memiliki jalan praktek di Poliprostodontia. Nah, ini tepatnya di lantai 2 untuk waktunya dari setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Wah, Jumat. ini komplit banget. Komplit ya. Nggak perlu Dari hari apa gitu. jam 9 sampai jam 2 siang. Nanti coba kita ada konsultasi dengan dokter ya. Ini mau diganti-ganti Mau implan ya, ada yang kosong di sini di dalam. Bener-bener. Aku masih aman, cuman belum Ada siapa aman? Kita periksa lagi. Maksudnya belum ada yang Dok, implan apa gitu. yang disampaikan kepada Siap. masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya nih Oke. soal aware mereka untuk menjaga kesehatan gigi. Sekaligus juga boleh disampaikan kembali fasilitasnya yang dokter nanti boleh di-share di tempat kamera. Oke, Siap. siap. Apa dipanggilannya? Untuk Baraya Sehat. baraya sehat yang memerlukan perawatan
tentang kesehatan gigi, khususnya yang tadi saya sampaikan di poliprostodontia, bisa mengunjungi Rumah Sakit Kiai Haji Zainal Mustafa Singaparna. Di sana ada poliprostodontia. Nanti bisa bertemu dengan saya, Dr. Gigi Muhsin, sampaikan keluhannya dan ciptakan kembali fungsi yang ya mungkin selama ini giginya udah banyak yang hilang, kemudian untuk senyum aja sudah mungkin agak susah, harus angle-nya harus kiri karena ya, karena kanannya nggak ada, kemudian untuk buka mulut aja susah karena ada kelainan sendi, atau mungkin sekedar ingin memastikan gigi yang hilangnya diganti dengan gigi tiruan, mungkin bisa mengunjungi dan berkonsultasi dengan poliprostodontia setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk fasilitasnya yang termasuk tadi pelayanan BPJS kita juga sediakan, dan bisa nanti bagaimana tahapannya nanti kita bisa laksanakan, bisa konsultasi terlebih dahulu sekiranya mudah. Oh, saya sudah siap nih dengan terapi ini, maka kita akan segera tindak dengan sesuai dengan keinginan dan prosedur yang terbaik. Wah, seru Luar sekali. biasa, ini manfaatnya akan sangat luas Bener. sekali, dan tidak ada lagi istilah cerita bahwa ibu muda yang masih harus menikmati hidup ketika giginya hilang udah pasrah, enggak. Mending konsultasikan dulu, siapa tahu bisa diganti atau ditindaklanjuti untuk menambah kepercayaan diri dia, begitu dan ya. juga untuk meningkatkan kualitas Kesehatan hidup juga itu ya. salah satunya jangan ragu untuk bisa langsung aja untuk konsultasikan dan mendapatkan penanganan yang luar biasa, karena di Yes. Rumah Sakit Kiai Haji Zainal Mustafa ini sudah sangat komplit Dan ada pelayanannya. poliprostodontia Nah, terbaru itu ya. biasa. Nah, datang ke sini aja yang membutuhkan. Yes, Pak Dokter Muslim Lima, Yes. terima kasih banyak, luar biasa Siap. sekali untuk hari ini. Oh. Mohon maaf diganggu waktunya. Ya, karena si sama-sama pasien lagi pasien. nunggu ya. Iya, waiting Silakan list. bekerja kembali, dokter. Siap, terima kasih. Mungkin kita suatu hari akan ketemu Nanti. dengan Aku Pak mau Dokter ke- untuk estetika ya. Apa? Jangan ada kasus lah kalau kita ya, tapi estetika lah boleh. Estetika, ya. Baik, ada Riksa juga pamit. Terima Gustavo Arbi juga pamit. Kita Langsung ketemu dari lagi. Ya, dari mana? RS Kiai Haji Zainal Mustafa Ya. Tasikmalaya. Dan kita bakalan nyari tahu PDKT Yes, lagi di jalan-jalan tempat-tempat lagi, yang di tempat lain. lainnya. Siap-siap ya. Ngobrol soal kesehatan Ya. di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dok, terima kasih ya. Siap.